Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam bahagia untuk kita semua. Jumpa lagi dalam pembelajaran jarak jauh. Gembira belajar di rumah. Materi kita pada kesempatan kali ini yaitu modernisasi teknologi transportasi. Tetap ingat, lakukan perlindungan diri dari penularan COVID-19. Anak-anak harus sehat. Ayo sehat, tetap sehat, dan selalu sehat. Masih bersama saya, Pak Seno, Guru SDN Penjaringan 06, Kota Jakarta Utara. Ikuti, simak dengan baik, mari kita lanjutkan. Anak-anak, masih ingatkah dengan tokoh pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara? Apa yang dikatakannya? Apapun yang dilakukan oleh seorang itu, hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsanya, dan bermanfaat bagi manusia di dunia pada umumnya. Ikuti kelanjutannya. Materi kita mengenai modernisasi teknologi transportasi. Anak-anak perlu mengetahuinya bahwa transportasi pada saat ini telah menunjukkan kemajuan yang begitu pesat, luar biasa pesat. Baik itu di darat, di air, dan di udara. Anak-anak perlu mengetahuinya bahwa transportasi darat, transportasi air, dan transportasi udara itu sudah memiliki sarana dan prasarana yang sangat lengkap dan baik fungsinya. Sarana-sarana transportasi yang bisa kita saksikan bersama dan kita rasakan bersama berupa alat-alat angkutan seperti yang kita rasakan sepeda motor, mobil, kapal, pesawat terbang, kereta api, seperti itu. Dan juga anak-anak perlu mengetahui bahwa transportasi masa kini telah difasilitasi dengan prasarana transportasi yang sudah semakin baik. Di antaranya ada jembatan, ada terminal, ada stasiun, ada pelabuhan, ada bandara, ada dermaga, atau tempat turun naiknya barang seperti di Muara Angke, ya kan? Kita bisa lihat. Anak-anak dapat menyaksikan sendiri, bisa merasakan sendiri bagaimana modernisasi teknologi transportasi pada saat ini telah semakin lengkap, semakin baik. Ikuti kelanjutannya. Anak-anak, perhatikan sarana transportasi yang ada di sekitar kita dan mudah ditemui. Apakah itu transportasi yang berupa alat angkutan maupun penumpang. Kalian saksikan sendiri sepeda motor. Anak-anak bisa melihat beragam merek yang lalu lalang di jalan. Mungkin kalian pun sudah ada 1 atau 2 unit kendaraan di rumah, khususnya sepeda motor. Teknologi semakin dimajukan. Bagi pengguna kendaraan sepeda motor sudah semakin dimanjakan dengan beragam fasilitas yang dikeluarkan oleh pabrikan sepeda motor. Mobil begitu banyak sekarang saat ini. Baik itu sebagai alat angkut barang maupun penumpang. Beragam jenis mobil ada di jalan, kita temui langsung. Kemudian anak-anak yang suka mudik, suka traveling, kereta api misalnya.
kereta api sekarang ini sudah bisa kita saksikan sendiri. Bagaimana pelayanan perusahaan kereta api Indonesia. Di dalamnya sudah oke, tidak ada pedagang, kebersihannya bagus, semakin menarik, dan jumlah pengunjung, jumlah penumpang kereta api semakin naik. MRT, orang nyebutnya MRT. Anak-anak sudah mencoba belum? Kalau Pak Guru sudah. Cepat sekali nah. Melaju cepat. Setiap stasiun bisa berhenti. Anak-anak bisa mencobanya. Jangan sampai kita sebagai anak bangsa tidak pernah merasakan produk yang dimiliki oleh bangsa kita, terutama transportasi masa kini. Jadi sekarang ini masyarakat dalam berlalu lintas semakin dimudahkan. Pemerintah membuat untuk masyarakat. Kemudian LRT orang nyebutnya. Sama demikian. Kemudian kapal laut. Sudah begitu luar biasa tingkat modernisasinya. Penumpang kapal laut sudah diberikan fasilitas yang sungguh dan semakin menarik. Apalagi pesawat terbang. Wah, luar biasa. Beragam perusahaan pesawat terbang yang ada di Indonesia. Kita tinggal pilih mau kelas apa, ekonomi, bisnis, atau eksekutif. Bagaimana kita kemampuan untuk membeli tiketnya. Sekarang ini anak-anak diberikan kemudahan untuk berlalu lintas. Globalisasi sudah semakin meluas. Kita mau menuju kemana saja, alat transportasinya sudah ada. Baik itu untuk alat angkut, barang maupun penumpang. Kita lanjuti kegiatan berikutnya. Anak-anak, bicara kemajuan transportasi baik di darat, di laut, di air, atau di udara, tentunya perlu adanya penunjang atau prasarananya agar terjadi kelancaran dalam lalu lintasnya. Kelancaran pengangkutan barang, kelancaran untuk memindahkan orang atau angkutan penumpang. Seperti jalan. Jalan sekarang sudah mulai bagus. Panjang jalan di Indonesia semakin bertambah. Jalan tol dibangun. Sekarang masyarakat sudah bisa menggunakannya untuk penunjang kelancaran transportasi. Jembatan dibuat, flyover, dan sebagainya. Kemudian ada terminal, semakin dibuat terminal-terminal. Contohnya kalau di DKI Jakarta ada terminal bis di Pulau Gebang. Bagi yang mau mudik, di situ beragam perusahaan bis ada di sana. Mau kemana jurusannya ada. Stasiun di DKI banyak stasiun kereta api. Stasiun Jakarta Kota, Manggarai, Tanah Abang, dan sebagainya. Tidak bukan lapangan terbang. Pasti orang kalau ditanya Bandara Soekarno-Hatta yakin kenal. Anak-anak sudah pernah ke sana belum? Luar biasa nah. Makin keren, makin bagus. Dari Terminal 1, Terminal 2, Terminal 3. Prasarana transportasi Bandar Udara Soekarno-Hatta sudah semakin oke. Dan anak-anak lihat pelabuhan. Pelabuhan di Jakarta khususnya adalah Pelabuhan Tanjung Priok. Itu sungguh luar biasa. Mobilitasnya, lalu lintas barang, baik barang maupun penumpang sudah semakin meningkat. Karena apa? Karena adanya penunjang kelancaran angkutan tadi. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya.
Anak-anak, transportasi pada masa lalu atau transportasi angkutan pada masa lalu masih sangat tradisional. Karena apa? Karena tenaga yang dipakai masih tenaga manusia, seperti dipikul, digendong, atau didorong. Itu pada masa lalu, tapi saat ini tidak lagi. Sudah mulai ada modernisasi. Kalian bisa melihat sendiri. Tetapi masih ada juga 1-2 kegiatan angkutan yang masih menggunakan tenaga manusia. Mari kita ikuti lanjutannya. Kemudian, tidak hanya dengan tenaga manusia, transportasi angkutan berkembang menggunakan tenaga hewan, seperti menggunakan tenaga kuda, keledai, dan gajah. Alat transportasinya pun masih sangat sederhana, baik itu di darat maupun transportasi air. Contoh seperti yang Pak dapat gambar. Bagaimana masyarakat memanfaatkan transportasi air dengan bantuan angin, dengan bantuan tenaga manusia, contoh di dayung. Nah, ini contoh transportasi darat, angkutan darat yang menggunakan tenaga manusia. Becak contohnya. Dan saat ini pun masih ada di beberapa kota di luar DKI. Kalau di DKI tidak boleh beroperasi di jalan-jalan utama, hanya di gang-gang atau di perkampungan. Simak lanjutannya. Seperti yang sudah saya katakan anak-anak, bahwa transportasi darat yang bersifat tradisional umumnya tidak bermesin. Antara lain ada sepeda. Anak-anak juga masih suka menggunakan. Saya perhatikan kalau di parkiran sepeda banyak. Anak-anak dari rumah menggunakan sepeda sebagai alat transportasinya. Itu menggunakan tenaga manusia. Becak, ada cikar, ada juga gerobak. Lihat pedagang-pedagang depan sekolah kita. Mereka menggunakan gerobak. Tujuannya untuk mengangkut barang dagangannya. Coba kalau dipanggung, dipikul. Ya minimal menggunakan gerobak. Tapi saat ini juga gerobaknya sudah mulai ada modifikasi. Ada sepedanya di belakang. Ada motor, ada bermesin gerobak yang sekarang udah makin canggih. Dan apalagi ada pabrikan-pabrikan gerobak bermesin sudah bermunculan. Anak-anak pernah melihat dan menyaksikan. Perhatikan juga anak-anak bahwa transportasi darat yang sifatnya sudah modern saat ini itu sudah menggunakan mesin-mesin canggih, baik itu yang untuk penumpang maupun untuk angkut barang. Anak-anak bisa melihat sendiri dan merasakan sendiri saat ini. Sepeda motor, mobil, bis, kereta api, MRT, LRT, sungguh sudah luar biasa untuk transportasi darat modern. Apalagi transportasi udara, makin keren, makin canggih. Naik pesawat beda dengan zaman dahulu. Bisa masuk angin naik pesawat. Kalau sekarang naik pesawat ber-AC. Tidak bising, suara mesinnya semakin kecil, tidak besar seperti zaman dulu. Bisa memekakan telinga. Kemudian karena semakin canggihnya mesin-mesin penggerak transportasi darat, anak-anak bisa melihat sendiri dan merasakan kecepatan kendaraan-kendaraan yang lalu lalang itu di jalan.
apalagi di jalan tol. Luar biasa. Ditambah prasarananya semakin oke. Khususnya di DKI Jakarta, jalanan bagus semua. Ada lubang, masyarakat lapor, tambal, rapikan, rusak dikit, dirapikan, dihaluskan lagi. Itu jalan-jalan yang ada di DKI, luar biasa. Dan perbaikan-perbaikan baik sarana maupun prasarananya terus diperhatikan. Sehingga masyarakat atau kita ini bisa menikmati tingkat modernisasi atau teknologi modernisasi yang semakin baik. Mari kita lanjutkan. Anak-anak perlu selalu memperhatikan bahwa mewabahnya virus corona COVID-19 di Indonesia menyebabkan kalian melakukan pembelajaran jarak jauh. Tetap tujuannya untuk mengganti tatap muka, adanya seperti ini. Tujuannya kenapa? Supaya terjadi pencegahan, perlindungan diri, dan juga pemutusan mata rantai penyebaran dan penularan COVID-19. Jadi anak-anak diharapkan tetap sehat, termotivasi, terus semangat, dan tetap giat belajar. Ingat, harus meraih masa depan yang cemerlang. Pahami itu anak-anak. Anak-anak, tugas untuk kalian berupa tugas mandiri tentunya, karena kalian berada di rumah. Perhatikan gambarnya. Jadi kalian menuliskan alat-alat transportasi darat sebelum modernisasi. Kalian buka lagi bukunya, dibaca-baca, dan kemudian di kolom yang berikutnya, setelah menuliskan jenis alat transportasinya, apa tenaga penggeraknya? Apakah manusia, hewan? Fungsinya sebagai apa? Apakah alat angkut atau angkut barang atau penumpang? Tempelkan gambarnya. Mungkin di sini nggak bisa, nanti kalian tulis lagi di bukunya, dibuat agak besar kolom-kolomnya ya. Kemudian alat transportasi darat yang sudah kamu naiki sebelum modernisasi, apa namanya? Misalnya Delman. Kira-kira kamu bagaimana perasaannya? Suka atau tidak suka? Gitu. Tuliskan. Kalau suka checklist, tidak suka checklist. Paham anak? Mari kita lanjutkan. Tugas berikutnya adalah menganalisa dampak positif dan negatif dari alat transportasi darat tersebut. Kalian tulis nama alat transportasi yang sebelumnya kalian tulis, dampaknya apa, dampak kebaikannya, ada nggak dampak baiknya? Kemudian dampak buruknya ada nggak, atau yang negatif? Kalian tuliskan di sini. Salin di bukunya ya. Insya Allah setelah selesai nanti kirimkan ke saya melalui sarana yang sudah kita sepakati bersama. Kemudian tugas berikutnya, kalian mempresentasikan, lakukan, disaksikan oleh orang tuamu. Lalu minta sama orang tuamu untuk memberi tanggapan atas presentasi kamu. Jangan lupa divideokan. Paham anak-anak? Makasih. Mari kita lanjutkan. Ini adalah sumber-sumber dari kegiatan pembelajaran jarak jauh yang divideokan. Lanjut ke berikutnya. Anak-anak, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf kurang lebihnya. Diharapkan anak-anak mencari sumber referensi lainnya
dan buka kembali bukunya, dibaca-baca. Mudah-mudahan tetap memberikan manfaat yang banyak. Pengetahuan kita menjadi luas, wawasan kita menjadi bertambah, tidak menjadi halangan kita belajar di rumah. Sekian dari saya, tetap sehat dan selalu sehat. Terima kasih kepada orang tua yang telah mendampingi putra-putrinya belajar di rumah. Mudah-mudahan anak-anak kita meraih masa depan cemerlang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.